Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 24. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan kami bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kami untuk kami menerima akan firman-Mu. Urapilah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya ketika Engkau mengurapi kami, Engkau akan membuka pintu hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan tentu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Kau kuasai hamba-Mu dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal 12. Kita akan membaca ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian yang berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bersama-sama mengenai suatu hal yang disampaikan Yesus kepada orang banyak dan secara khusus murid-muridnya, dan tentunya kita sekalian pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, melalui bacaan kita hari ini, kita diajak untuk melihat bersama-sama di mana letak fokus kehidupan kita sebagai umat manusia, secara khusus sebagai umat Tuhan, dan tentunya sesuai dengan teladan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara sekalian yang terkasih, kita akan belajar melihat dari dua fokus yang dimiliki oleh dua tokoh yang berbeda dalam bacaan kita. Fokus yang pertama adalah fokus dari orang-orang Farisi. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita melihat kembali bacaan kita ayat 19. Kita mundur ke dalam ayat yang 19, dikatakan, "Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, 'Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia.'" Dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa orang-orang Farisi memiliki fokus, yaitu fokusnya hanya untuk menjatuhkan, menjelekkan Yesus dalam kehidupan saat itu. Orang-orang Farisi yang begitu kita kenal dengan orang-orang yang pintar secara intelektual, dan dia tentu sebagai orang-orang yang paham tentang hukum Taurat. Tetapi justru orang-orang Farisi ini memiliki fokus yang di luar daripada dugaan. Fokus yang mereka miliki hanya mencari cara bagaimana menjatuhkan, memojokkan Yesus pada saat itu. Dan hal itulah yang mereka kerjakan setiap saat. Ada rasa tidak senang dalam hati dan hidup mereka, sehingga benar pikiran mereka hanya satu, bagaimana menjatuhkan, menyingkirkan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, karena fokus yang seperti itu, maka kita melihat dalam kehidupan mereka orang-orang Farisi, hati mereka, pikiran mereka, mata mereka tertutup oleh karena fokus yang tidak baik atau bisa dibilang jahat kepada Yesus pada saat itu. Fokus yang hanya mempersiapkan
melakukan segala sesuatu, melakukan setiap hal, segala cara, apapun itu, hanya untuk satu tujuan, menjatuhkan Yesus dalam kehidupannya dan tentunya di hadapan semua orang. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Farisi seperti tadi saya katakan, mereka adalah orang-orang pintar dan tahu betul tentang hukum Taurat. Tetapi kembali lagi, karena fokus yang buruk dan hanya punya tujuan menjatuhkan Yesus, maka semua hati yang harusnya bersih, pikiran yang harusnya bersih, tertutupi karena fokus mereka yang tidak baik. Hal tersebut ternyata bisa terjadi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita sekarang ini. Fokus yang kurang tepat, fokus yang kurang baik, itu bisa terjadi dalam kehidupan siapapun di antara kita, kehidupan seluruh umat manusia. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan melihat fokus yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau meniru orang-orang Farisi yang hanya fokus untuk menjatuhkan Yesus pada saat itu? Maukah kita melakukan teladan kepada orang-orang Farisi untuk melakukan apa yang mereka lakukan kepada Yesus pada saat itu? Hanya memiliki tujuan menjelekkan, menjatuhkan, memojokkan, bahkan menyingkirkan Yesus dari kehidupan orang banyak saat itu. Ataukah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan yang sejati. Umat Tuhan yang meneladani fokus yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Untuk itulah hal kedua yang kita lihat dan belajar, yaitu tentang fokus seperti teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus pada saat itu dalam kehidupannya sehari-hari hingga ia mati di kayu salib, Yesus tidak fokus untuk menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan orang Farisi yang menjatuhkan, tetapi Yesus memiliki fokus yang berbeda. Fokus Yesus adalah untuk menggenapi apa yang sudah difirmankan sebelumnya. Fokus Yesus adalah mendatangkan perubahan, memberikan pembaharuan untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dan juga saya. Memberi pembaharuan untuk kita semua, khususnya tentu sebagai orang-orang yang percaya, umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Yesus datang memberikan suatu hal yang positif, menggenapi firman yang sudah disampaikan sebelum ia datang ke dunia ini. Dan fokus yang Yesus miliki itu membuat ia tidak bisa mengelak. Yesus tidak menghindar dari apa yang menjadi fokusnya untuk datang ke dunia ini. Bahkan kita sering mendengar dalam doa Yesus di Getsemani, seandainya bisa cangkir cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tetapi kembali Yesus mengungkapkan hal, jadilah kehendak-Mu. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus pun tidak bisa menghindar dari apa yang memang harus digenapi dan terjadi. Bapak Ibu sekalian, hal ini diungkapkan dengan jelas di dalam bacaan kita tentang biji gandum. Yesus menyampaikan, biji yang tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, ia tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi biji yang jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, ini sama halnya dengan Yesus yang datang ke dunia ini, Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, ia mati. Dan memang harus ia mati. Dan tentunya di hari ketiga, ia bangkit mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian. Karena apa? Karena Tuhan melaksanakan apa yang memang harus digenapi dalam kehidupan Yesus. Hal ini memang harus terjadi. Karena ketika Yesus memberitakan firman, menyampaikan firman itu sendiri, itu berdampak bagi orang-orang yang mendengarnya. Itu berdampak bagi orang-orang yang mendengar baik dari Yesus sendiri dan juga dari orang lain pengikut-pengikut Yesus.
Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mati dan bangkit, dampak luar biasa ini terjadi. Bukan hanya untuk kalangan sempit, tetapi luas dan semua merasakan dampaknya. Itulah fokus yang diberikan Yesus kepada kita semua, dan hal ini dapat menjadi teladan yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya, yaitu umat Tuhan. Ketika fokus yang kita miliki menjadi fokus yang positif, dan kita memiliki pemikiran untuk bisa berdampak bagi banyak orang, bagi semua orang, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan selalu memampukan. Ketika fokus kita untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang berdampak baik bagi semua orang, maka Tuhan pasti akan memampukan dan melancarkan segalanya dalam kehidupan kita. Ketika fokus itu fokus yang positif. Namun ketika fokus itu sama halnya dengan orang-orang Farisi, apa yang mereka dapat? Mereka hanya memperoleh rasa malu. Mereka hanya memperoleh rasa marah. Mereka hanya memperoleh suatu kegagalan dalam kehidupan mereka ketika mereka bertujuan memiliki fokus untuk menjatuhkan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Tuhan, kita diajak bersama-sama minggu lalu dan sekarang untuk menjadi anak-anak terang. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, mari kita menjadi anak-anak terang dengan kita memiliki fokus yang benar sesuai dengan teladan yang sudah diberikan oleh Yesus. Mari kita miliki fokus sesuai teladan Yesus dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan mari kita semua dengan latar belakang apapun, mari kita selalu bergandengan tangan. Kita fokus memberikan yang terbaik sebagai umat Tuhan. Terlebih lagi secara khusus, kita saling bergandengan tangan, saling mendukung, saling memotivasi dan saling memberkati di dalam kehidupan kita, umat Tuhan, GKPB Jemaat Hosana Kuanci. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita. Yang sempurna adalah ketika kita mau berusaha selalu, semangat di dalam Tuhan, saling bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain, memotivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti memampukan ketika kita memiliki fokus yang baik sesuai teladan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Engkau memberikan teladan kepada kami semua umat-Mu untuk memiliki fokus yang baik sesuai dengan apa yang Kau miliki ya Tuhan. Kami diajarkan untuk memiliki suatu fokus di dalam kami menjalani hidup kami sebagai umat Tuhan. Fokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dengan kami saling mengasihi, dengan kami saling menopang, saling memotivasi, saling menerima dan menghargai setiap kami pribadi lepas pribadi, hanya untuk hormat Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa, mampukan kami untuk memiliki fokus seperti Engkau. Mampukan kami untuk menjalani dan mewujudkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, inilah hidup kami yang hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.